Kadang-kadang kalau boleh jujur, wasit ini kan kalau memang diperintah dia bisa apa? Kalau dia nggak nurut, dia nggak tugas lagi. Kalau dia nggak tugas lagi, dia nggak punya uang. Kalau dia nggak punya uang, keluarganya nggak makan. Itu kan yang jadi masalah gitu. Jadi seolah-olah begitu teriak-teriak semua publik, netizen, VAR beres. Nah kalau tangan-tangan tidak tersentuh, tangan-tangan tidak terlihat masih menguasai perangkat kan repot. Gitu loh. Saya nggak percaya wasit kita nggak ngerti law of the game. Saya nggak percaya karena nggak mungkin kita goblok-goblok banget lah sebagai bangsa gitu loh. Nggak bisa nerjemahin law of the game. Gitu kan. 2019 saya dengan Mas Arief memang ikut berduet lah. Tapi kurang 11 bulan gitu. Padahal ketuanya saat itu saya pikir juga pasti itu kurangnya 5 tahun juga. Gitu. Yang bersaing itu yang nyala dengan nyali kan sekarang. Yang bersaing itu nyala dengan nyali. Kalau saya nyata gitu. Iya. Bicara soal perubahan tentunya untuk saat ini banyak sekali yang menanti perubahan apa yang bisa untuk dibawa oleh para calon ketua umum yang nantinya akan maju pada tanggal 16 Februari 2023 untuk kita semuanya bisa mengenal dan juga akan paham dengan apa yang dibawa untuk merubah Federasi Sepak Bola Indonesia dari masing-masing calon ketua umum, wakil ketua umum, bahkan juga exco-exco yang saat ini sedang berpikir strategi apa yang sangat tepat untuk nantinya membawa perubahan itu. Nah, selamat datang di Bola Plus 62 bareng sama saya Jun Purba. Di sini kita akan ngebahas seputar isu-isu sepak bola lokal, termasuk juga yang sangat menarik untuk saat ini diperbincangkan dan dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola Indonesia adalah perihal visi dan misi apa yang akan dibawa oleh masing-masing calon ketua umum. Sudah bersama dengan saya, di sini sudah ada Bung Towel sebagai penasihat ya. Enggak, sebagai kompor. Sebagai kompor. Ya, dan kemudian juga calon ketua umum. Amin. Yang tentunya namanya sudah tidak asing lagi lah, termasuk juga buat pemirsa setia atau penonton setia di Bola Plus 62 dari Bandung datangnya. Ada Doni Setiabudi alias akrab disapa dengan Kang Jalu. Siap. Damang, Kang? Alhamdulillah damang, Kang. Wah, luar biasa. Selamat datang di kursi panas Bola Plus 62. Iya, panas banget. Yes. Karena kan kemarin episode yang sebelumnya juga sudah hadir ya. Calon ketua umum yang tentunya juga akan, apa ya, saya bisa bilang bukan bersaing, tapi mungkin ini lebih tepatnya adalah bisa untuk memaparkan visi dan misi positif ya. Untuk merubah sesuatu yang tentunya tidak hanya sebentar aja dirubahnya. Perlu waktu. Nggak cuma setahun 2 tahun. Sudah ada Mas Arief kemarin. Dan ternyata reborn dari Bola Plus 62 ini banyak juga yang menantikan, banyak juga komentar-komentar positif. Termasuk juga ternyata saya juga bisa melihat penikmat sepak bola Indonesia ini sudah mulai kritis. Sudah mulai pingin tahu juga seperti apa sih gagasan-gagasan yang akan diberikan oleh para calon ketua umum. Dan sekarang sudah ada Kang Jalu di sini. Yes. Sebelumnya, Kang Jalu, ini mungkin langsung aja pertanyaan pertama. Siap. Sembari untuk kita mengenal ya, tak kenal maka tak aruf. Salah. Tak kenal maka tak sayang. Siapa sih Doni Setiabudi? Karena orang-orang kan pasti taunya adalah CEO dari Bandung Premier League. Tapi di luar dari itu, kenapa kok bisa 2 kali mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua umum? Mungkin yang 2019 gagal pada saat itu karena belum 11 bulan. Kurang 11 bulan ya. Ya, kurang 11 bulan, tapi di tahun ini maju untuk menjadi calon ketua umum. Iya. Alasannya sih lebih kepada ya saya memang terjun di bola ya, saya hobi bola, juga mencoba memanage suatu liga amatiran lah di Kota Bandung dan ternyata mempunyai respon yang cukup bagus. Nah, tapi saya melihat bahwa kok sepak bola Indonesia itu tidak ada perubahan. Ya, artinya dari tahun ke tahun seperti ini terus gitu. Jadi sebagai orang yang punya niat untuk ayolah gitu. Saya pengen memperbaiki sepak bola Indonesia, tidak harus jadi ketua umum. Betul. Jadi tenaga saya jadi apapun juga memang kalau selama dibutuhkan oleh federasi atau PT LIB itu. Dan berdasarkan apa yang saya punya buat saya tidak jadi masalah. Nah, dari unsur itulah saya mencoba untuk ikut konstelasi
pemilihan ketua umum PSSI. 2019 saya dengan Mas Arief memang ikut berduet lah. Tapi kurang 11 bulan gitu. Padahal ketuanya saat itu saya pikir juga pasti itu kurangnya 5 tahun juga. Tapi ya sudahlah gitu kan. Tapi itu proses belajar dari saya. Nah, sebetulnya untuk yang sekarang pun saya di last minute sebetulnya, Bang. Tanggal 12 hari Kamis kalau tidak bulan lalu ya? Iya, bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari. Saya ingat betul loh, saya lagi servis mobil, iseng buka situs PSSI. Karena ada penasaran, ini kapan sih dibuka? Ketika saya buka, ternyata penutupannya tanggal 16. Jadi Jumat, Senin ditutup. Nah, saya udah nggak mikir, udahlah nggak mungkin waktu karena harus mengurus SKCK, surat pengadilan, kemudian CV dan lain sebagainya, dukungan dari member juga. Saya mikir 2 hari nggak mungkin lah gitu kan. Pulang ke rumah saya ngobrol sama istri, udah cobain aja katanya kalau memang ada jalannya, ada rezekinya pasti dipermudah. Tapi kalau memang bukan rezekinya, pasti tetap nggak bisa. Dijalanin, alhamdulillah ada SKCK apa semuanya beres dari satu hari Jumat saja. Semuanya clear. Senin saya berangkat ke Jakarta untuk masuk. Ya alhamdulillah prosesnya dan alhamdulillah memang lolos verifikasi, memang sudah takdirnya. Jadi ketika sudah dinyatakan lolos verifikasi, saya pribadi juga sudah menang. Gitu. Karena kalau yang bersaing itu kan bukan saya, bukan Mas Ari, bukan Pak Frans. Yang bersaing itu yang nyala dengan nyali kan sekarang. Yang bersaing itu nyala dengan nyali. Kalau saya nyata gitu. Iya. Itu menarik sih. Poinnya adalah nyata. Nyata kan. Orang punya nyala, orang punya nyali. Saya punya nyata kerjanya gitu. Itu aja. Bahkan mungkin untuk saat ini banyak sekali penikmat sepak bola Indonesia dan pastinya pemirsa setia dari Bola Plus 62 menantikan yang namanya kenyataan itu. Betul. Karena bukan hanya sekedar obral misi dan visi aja kan sebetulnya, tapi pelaksanaannya, implementasinya seperti apa ketika nanti sudah terpilih. Nah, Bung Toel melihat tadi bagaimana mungkin ya alasan dari Kang Jalu nih untuk mendapatkan nyatanya itu tadi 5 tahun ya. Sudah aku bisa bilang mungkin sudah terdaftar lah gitu. Bahkan mungkin sekarang juga masih ada kok yang belum 5 tahun tapi ada. Betul. Kalau komentar dari Bung Toel, karena kan pastinya bukan pertemuan sekali doang nih dengan Kang Jalu. Yang pertama mungkin supaya jadi informasi buat publik, terutama buat voter, dukungan dari membernya dapat dari mana ya? Saya itu dari klub, Kang. Jadi awalnya gini, ada cerita lucu. Jadi, karena mepet waktu itu kok masih bisa dapat itu? Saya bisa dapat, itu dari member. Nah, saya dapat 2 dukungan, itu dari anggota ASKOT. Klub anggota ASKOT? Klub anggota ASKOT di Bandung. Saya masukkanlah data berkas ke sana, diterima. Nah, hari Rabunya, staf dari PSSI telepon saya, Kang, dukungan itu minimal harus turunan dari PSSI sampai ke Asprop. Jadi tidak boleh. Jadi nggak masuk? Nggak masuk. Nah, kalau Akang bisa, jadi saya ditelepon jam 3 sore, posisi saya di Bandung, jam 9 malam itu harus ditutup. Saya nggak ada dukungan saat itu. Akhirnya saya telepon teman saya, anggota Asprop juga, saya lagi ada kendala seperti ini, bisa bantu nggak? Bisa. Tapi yang punya klubnya harus ditemuin. Kebetulan ada di Lapang. Nah, saya datang tuh ke Cimahi. Datang ke Cimahi, proses semuanya, tanda tangan, jalan. Jam 8 malam saya nyampe ke Jakarta, sampai berkas. Clear. Gitu. Jadi klub apa dapatnya? Saya dari Ebot Jaya di Cimahi. Itu klub anggota? Asprop. Asprop. Iya. Jadi yang bisa mendukung itu memang turunannya sampai ke Asprop aja. Oke. Bukan sampai ke Askot atau Askap. Iya. Oke, yang pertama kan dengan segala pengalaman yang tadi dipaparkan ya. Iya. Kaliber di PSSI dengan segala problematikanya, kompleksitasnya, siap nggak Kang menghadapi segala problematika itu gitu loh? Seorang Jalu itu tidak bisa merubah sepak bola Indonesia kalau sendiri. Tapi kalau seorang Jalu bisa merubah sepak bola Indonesia kalau dibarengi dengan orang-orang yang mempunyai integritas dan visi misi yang sama. Ya, jujur aja, kalau misalkan di sana masih orang-orang lama, saya akan kembali ke amatir aja. Objektifnya mana? Ketua umum, wakil ketua umum, atau exco yang jadi target? Exco Saya lebih objektif. Lebih objektif. Exco saya lebih, kalaupun ada pilihan buat saya lebih memilih di Exco bidang kompetisi. Karena itulah kemampuan saya di situ. Karena kenapa objektif? Ya kacamata saya nih, ketua Pak Erick Thohir, wakil Pak Menpora lah.
Kan 2. Satu lagi. Tisa. Gitu. Yunus Nusi nggak masuk. Yunus Nusi nggak masuk ya? Sekolah kayaknya. Hah? Sekolah. Cuman nggak tahu nih. Ya, Gitu. Kita kok belum masih ada lagi belum sih. belum kelihatan nih gerbong lama, gerbong baru kan kita belum kelihatan. Ambisi juga Yunus Nusi dengan membawa itu mengepul voter buat Erick Thohir dan Menpora. Masa nggak dapat Waketum? Jadi prediksinya lebih ke Ratu Tisa ya? Tergantung siapa yang jadi ketuanya. Ya. Gitu. Saya nggak tahu. Saya juga kenapa Tisa melamarnya jadi wakil ketua. Cuma wakil ketua umum. Cuman Hanya wakil ketua umum. aja ya. Nah, apakah di sini ada bergening dengan ketuanya? Saya nggak tahu. Cuman memang beliau kan orang kompeten juga di sepak bola gitu. Jadi buat saya tidak jadi masalah. Karena kalau orang menanya, saya sekali lagi bahwa apapun jabatan yang dibutuhkan oleh PSSI atau PT LIB untuk saya akan welcome. Selama memang itu saya punya kapasitasnya di situ, misalkan kompetisi, ayo kita bantu, nggak jadi masalah sih. Gitu. Satu lagi Kang, kan tinggal berapa hari lagi KLB. Oke, kalau kita lihat di media kan Erick Thohir sudah ngumpulin voter. Betul. Lanyala juga sudah. Ya. Asprof terutama ya. Betul. Lalu Menpora Jainuddin Amali juga sudah. Tim sesnya Iwan Budianto kan segala macam, Yunus Nusi, Yudi Rahman. Kang Jalu pendekatan ke voternya gimana? Pakai tim ses itu nggak? Saya nggak pernah ada pendekatan satupun kepada voter. Nggak ada. Sama sekali kan? Sama sekali. Karena buat apa? Nggak akan menang saya. Oke. Saya tuh nggak akan menang gitu. Iya, Kita udah tahu itu. Cuman saya ikut ini hanya siapapun nanti ketuanya. Saya Pak, boleh nggak seorang Jalu bantu gitu dengan apa yang kita punya. Oke. Itu tuh saya nggak akan menang gitu. Berarti kontribusi yang bisa untuk diberikan Nah itu nantinya karena oleh Kang buat Jalu, saya ya? itu intinya siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, kalau memang mau merubah sepak bola Indonesia, saya akan bantu di situ. Gitu. Saya nggak melihat. Jadi kalau siapa tim suksesnya cuma satu, saya punya yang di atas. Gitu. Kalau mau nyala, mau nyali, kalau yang di atas sudah takdir garis tangan Jalu, ya Jalu yang jadi kan itu simpel buat saya gitu. Sepakat. Jadi nggak pakai pendekatan macam-macam ke voter ya, nggak ya? Enggak. Pendekatan enggak, serangan fajar juga nggak mungkin. Berarti bermodalkan ketulusan dan juga panggilan pastinya Ya, ya, betul. untuk bisa membawa perubahan. Karena kan memang yang namanya membawa perubahan itu nggak mungkin hanya sendiri. Emang betul Nggak tadi mungkin sendiri, ada poin yang betul. disampaikan oleh Kang Jalu Iya, seperti itu. Termasuk juga banyak nih aspek yang harus dirubah kalau kita bicara untuk sepak bola Indonesia. Betul. Federasi, organisasinya pun juga harus dirubah. Betul. Ternyata juga turunan-turunannya juga banyak. Ya, nih. setuju Salah saya. satu ya mungkin saat ini saya akan angkat itu adalah isu yang seringkali dibahas atau mungkin juga diperbincangkan di sosial media setiap ada pertandingan di Liga 1 atau mungkin juga Liga 2, yaitu adalah kepemimpinan wasit. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek yang pastinya bisa saya bilang kalau wasit masih gitu-gitu terus bisa jadi gairah nonton sepak bola kita itu bisa menurun. Bahkan juga sekarang sudah ada buktinya ya. Gairah menurun itu udah menjadi hal yang lumrah untuk saat ini, dan termasuk juga dengan wasit-wasit yang ternyata buah bibirnya bukan karena prestasi, tapi ya karena adanya human error di situ. Onside dibilangnya offside, offset tapi dibilangnya onside, atau bahkan juga sampai penalti. Betul. Gitu. Wasitnya belum pernah dikasih penalti. Mungkin kalaupun dikasih penalti, nanti bisa balik lagi juga. Sebelum pertandingan pasti ada WhatsApp. Nah, itulah. Ya mungkin pasti Kang Jalu pernah lah mengalami ada situasi-situasi seperti itu ya. Dan pada akhirnya ada perubahan yang Kang Jalu berikan di Bandung Premier League. Dari 2017 sampai pada akhirnya ada evolusi di sana dan kemudian penerapan VAR ya di Bandung Premier League. Wah, itu luar biasa sekali sih. Dan bahkan juga walaupun mungkin itu VAR-VARan, tapi setidak-tidaknya Bandung Premier League dengan level amatir bisa untuk membawa VAR di situ. Kang Jalu mungkin bisa kasih pandangan tersendiri lah ketika ingin membawa perubahan, termasuk yang tadi saya sampaikan, wasit nih. Sebetulnya awalnya simpel. Jadi ketika Bandung Premier League ini berjalan tahun pertama, pekan pertama, pekan kedua di liga saya itu setiap hari berantem, Bang. Wasit lari dikejar ke toilet, digebukin, antar pemain dibuat sampai rusak. Wah, saya udah stres. Gitu. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri, saya nanya, kenapa mukanya cemberut? Saya bilang, saya dosa. Karena saya menyediakan satu tempat orang untuk jadi berantem. Saya nggak bisa cari solusinya. Nah, kalau seperti ini terus, saya bilang, udahlah, saya tutup aja. Saya percuma saya bikin gitu. Secara materi juga, untuk tahun pertama pasti saya boncos.
Kedua juga jadi bukan sesuatu yang bermanfaat kan, bukan yang berkah, jadi orang berantem. Ada Piala Dunia Rusia 2018. Pertama kali VAR itu dilaksanakan. Dan saya lihat, apa itu VAR ya? Saya pelajari gitu. Besoknya saya meeting dengan tim, Bang. Saya mau pakai VAR. Diketawain semua. Saya bilang, betul. Kalau VAR-nya kayak yang di Rusia, kita nggak mungkin. Tapi saya akan pelajari esensinya. Apa sih esensinya? Bahwa kita membantu wasit di dalam pengambilan keputusan apabila dia tidak melihat suatu kejadian. Dia terhalang dengan pemain, atau dia larinya kurang cepat, atau apa, sehingga dia ragu mengambil keputusan. Kita butuh itu. Ya udah. Pertama, apa yang kita lakukan, Bang? Beli GoPro. Kita pakai GoPro 12 biji GoPro di sekeliling lapangan. Tapi ada masalah karena GoPro kan by internet. Masalah koneksi, nggak bisa, hancur. Tiba-tiba dia bilang CCTV katanya. Karena CCTV itu tidak mempergunakan internet, tapi sistemnya LAN kabel, jaringan. Nah itu lebih stabil. Oke, coba beli lagi tuh. Coba bisa sekali. Saya masih ragu nih. Tapi kalau nggak saya mulai, saya nggak akan tahu. Dicobalah di satu pertandingan, menit 90 ada kejadian handsball yang tidak terlihat sama wasit, tidak terlihat juga sama kita. Tapi si pemain protes, sit handsball, biasa kan tangan selalu ke atas biasa. Wasit ragu lari, kebetulan terekam, memang itu handsball, itu penalti, di situ ajaibnya. Pemain semuanya tidak ada yang protes. Dan mulai dari situ dan sampai sekarang ketika ada VAR, mau siapapun orang sudah mengerti. Oh iya, wasit memang apa yang dilihat. Jadi memang, semenjak itulah di liga saya tidak pernah ada wasit atau keputusan wasit yang mengakibatkan berantem yang berdasarkan hasil VAR. Orang melihatnya bahwa itu VAR-VARan saya nggak jadi masalah. Karena buat saya esensinya. Sama dengan handphone, harga 10 juta dengan harga 100.000, kalau esensinya hanya buat nelepon, bisa. Gitu. Kan VAR itu jelas di kita. Nah, memang awalnya cuma murah, Bang. Cuman CCTV 1 jutaan saya pasang 20 biji. Tapi sekarang kan satunya udah 75 juta. Kita udah upgrade terus perkembangan itu gitu. Dan itu ternyata bermanfaat. Walaupun tahun kemarin itu ada surat dari PSSI kita tidak dilarang mempergunakan VAR dan sejenisnya. Jadi musim kemarin ini terakhir Liga 1 kita memang tidak pakai VAR. Karena rekomendasi PSSI tidak mengizinkan. Itu. Itu ada unsur politiknya lah. Gitu. Dan pas banget nih sebetulnya Bung Toel, kan karena hari kemarin Kang Jalu juga posting nih di sosial medianya begitu, bahwa harus ada yang namanya revolusi referee. Betul. Nah, salah satu poinnya kan adalah ayo bantu kinerja wasit dengan video assistant referee. Betul, itu wajib. Kalau VAR itu saya pikir wajib. Jadi saya kan bukan orang yang berbicara wacana. Saya adalah orang praktisi yang sudah melakukan dan sudah tahu di lapangan, sudah tahu hasilnya. Wasit biasa-biasa itu akan naik grade-nya menjadi lebih bagus ketika memberikan keputusan-keputusan yang benar. Jadi pengalaman itu, Bang, pemain-pemain itu jadi respect. Tapi gini, supaya nggak bias gini. Ketika kompetisinya, liganya Bandung Premier League terdaftar atau terafiliasi atau direkom oleh Asprof PSSI Jabar, artinya secara struktur itu terikat ke atas. Betul. Jadi prinsipnya nggak boleh liar sendiri tanpa koordinasi. Karena kalau kita bicara VAR yang sesungguhnya, tentu ada requirement-nya, prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi supaya ini kan nggak liar. Tapi tadi kan dijelaskan latar belakangnya. Kita tangkap bernasnya aja bahwa ini sebuah upaya kreatif dari masalah yang terjadi di lokal di Bandung Premier League. Wasit digebukin dan sebagainya gitu. Sebagai penyelenggara kan dosa katanya kan. Kasih event sepak bola tapi ujung-ujungnya cuma kayak begitu gara-gara keputusan. Cuma kan dari sisi administrasi sepak bolanya memang nggak bisa sembarangan. Sekarang katakanlah itu secara teknis VAR adalah solusi. Betul, kita bicara teknis untuk membantu wasit. Karena perkembangan sepak bola modern yang makin cepat, kemudian makin wasit nggak bisa mengantisipasi keputusan yang harus diambil secara cepat. Tapi problematika wasit atau sepak bola atau liga di Indonesia kan bukan semata-mata urusan teknis.
Teknis itu maksudnya gini, wasit panduannya kan law of the game, Ya, ya kan? Hukumnya kan itu. Ya. Tapi dalam melaksanakan ada persoalan teknis tadi. Perkembangan sepak bola yang cepat, dia salah posisi, dia nggak kelihatan, dia salah ngambil keputusan. Itu normal, teknis gitu loh. Kalau ada wasit nakal, makanya harus ada penegakan hukum, namanya Komdis kan begitu. Tapi kalau ada yang lebih parah adalah penguasaan terhadap perangkat pertandingan. Penguasaan perangkat pertandingan itu kan nanti tendensinya gesernya ke pengaturan skor, match fixing, integritas sepak bolanya terganggu. Nah ini sebetulnya yang sifatnya non teknis gitu loh. Jadi kalau VAR disediakan sebagai salah satu solusi secara teknikal, maka yang non teknisnya juga harus diberesin. Apa itu? Yaitu penguasaan terhadap perangkat pertandingan oleh siapa? Yang pasti lebih tinggi dong. Kalau yang namanya menguasai wasit, saya menguasai Kang Jalu, saya menguasai Jam, berarti posisi saya lebih tinggi. Nah itu yang harus diberesin, yang disebut tadi tangan kotor, mafia dan sebagainya. Karena dialah yang mempengaruhi wasit itu, mempengaruhi perangkat pertandingan sehingga keputusannya adalah tidak semata-mata murni berdasarkan law of the game. Jadi wasit itu tidak dalam posisi yang secure, independen, aman dalam mengambil keputusan gitu loh. Karena itu tadi. Jadi dalam konteks match fixing itu disebutnya adalah match fixing related sporting gitu loh. Kan ada dua motif. Match fixing related betting industry dengan rumah judi itu sih penyakit sosial lah. Orang bertaruh dan sebagainya entah siapapun itu. Tapi kalau sampai elit sepak bola, terutama yang ada di rumah sepak bola, ngatur itu yang disebut match fixing related sporting. Ngatur promosi, ngatur degradasi, yang lolos ke babak berikutnya, yang juara, nah itu yang bahaya. Jadi apakah wasit itu persoalannya teknis, ataukah ada juga non teknis? Kalau teknis, VAR adalah salah satu solusinya. Kan begitu, konsekuensinya prasyaratnya dipenuhi, punya budget kan begitu. Kalau non teknis, nah ini yang harus ada keberanian. Ada niat untuk membersihkan. Ya, betul. Harus ada keberanian dan juga niat. Memangnya masih ada ya, supaya nggak bias lah. Jadi seolah-olah begitu teriak-teriak semua publik, netizen, VAR beres. Lah kalau tangan-tangan tidak tersentuh, tangan-tangan tidak terlihat masih menguasai perangkat kan repot. Gitu loh. VAR itu tidak jaminan 100% loh. Saya orang lapangan, itu masih ada satu celah. Ketika kita mempunyai wasit yang tidak mempunyai karakter atau memang wasit ini seperti yang tadi Bang Toel, bahwa ini wasit itu masih ada mafianya. Contohnya gini, ketika ada kejadian, dia melihat suatu layar. Yang melihat layar itu adalah wasit itu kan. Ya. Di layar itu bisa terekam apakah handsball apa tidak. Ternyata di layar itu handsball. Tapi wasit ini karena memang mafia masuk, dia bisa memutuskan loh bahwa itu tidak handsball. Dan tidak ada yang boleh melarang loh. Ketika kan wasit itu, nah itu kan. Iya, karena itu dia keputusan full. Saya pernah ngalamin gitu. Itu satu. Yang kedua, masih ada apalah? Aplikasi seorang wasit di dalam mengartikan kejadian. Ya, jadi kata wasit yang memimpin tengah menilai bahwa ini handsball. Mungkin aja wasit cadangan itu mengatakan bahwa itu ball hands. Gitu. Dan itu sering terjadi di BPL. Nah, karena ada di kita mempergunakan 4 wasit. Gitu. Jadi ada 4 wasit cadangan termasuk ada wasit VAR. Nah, itu bisa berbeda persepsi. Nah, jadi memang banyak PR sekali yang untuk membenahi contoh wasit. Yang kedua, misalkan contohnya kalau salah satu program saya kan progressive income wasit. Wasit itu income-nya sama loh. Ya. Liga 1 wasit tengah 10 juta. Jadi Anda bayangkan, wasit yang memimpin dengan baik, harganya sama dengan wasit yang tidak memimpin dengan tidak baik. Dihargainya sama. Di dunia profesional tidak bisa seperti itu. Saya lebih berpikir bahwa ada yang namanya Dewan Wasit yang menilai kinerja wasit di dalam setiap pertandingan. Jadi ada nilainya, ada progres angkanya. Kalau nilainya jelek, salary-nya segini. Kalau bagus seperti itu. Di akhir musim mungkin diakumulatifkan, dia dapat bonus apapun itu bisa kita lakukan. Nah, satu. Tapi itu ada keterkaitan dengan apa? Dengan ESCO. Makanya saya sangat setuju. Jangan pernah ada ESCO yang berasal dari klub. Gitu. Jadi mafia bola ini kalau diberantas itu susah.
Cukup kompleks ya. Betul, tapi bisa diperkecil ruang lingkupnya. Iya. Contoh, pertandingannya pakai VAR. Nah, yang asalnya bisa menguasai 80%, mungkin ada VAR jadi tinggal 40%. Contoh, di Exco tidak ada klub. Gitu. Itu. Jadi, kita perkecil. Bohong lah, zaman saya pasti mafia bola saya berantas. Gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa dalam hitungan setahun 2 tahun. Semuanya harus minimal untuk sekarang kita perkecil lah ruang lingkup merekanya dulu gitu. Itu dulu aja yang paling penting. Betul. Perkecil, disudutin, baru nanti kan pelan-pelan hilang. Betul. Iya kan? Kan butuh voter, dirangkul dong. Butuh voter. Berarti memang harus dimodifikasi votersnya juga. Bung Toel. Cuman tadi juga ada poin yang menarik ya dari Bung Toel, bahwa yang perlu harus dibersihkan itu kan pastinya adalah tangan-tangan kotornya itu sendiri. Betul. Kang Jalu punya pandangan bahwa itu harus diperkecil, juga pastinya juga perlu harus dibenahi nih pelan-pelan sebelum nantinya VAR ini akan mungkin ya menjadi solusi yang paling solutif lah. Ya saya hanya bilang supaya nggak bias. Kan semua publik netizen bilang VAR. Seolah-olah itu solusi paling mujarab. Betul. Tapi kalau penguasaan yang non teknis terhadap perangkat pertandingan masih ada, kan tetap susah. Berarti masih Karena ada keputusan adalah mutlak di tangan itu. Walaupun VAR memberikan informasi bahwa ada hal yang bisa dicek dari keputusan itu, kan begitu. Jadi buat saya yang non teknisnya juga harus dibenerin. Betul. Kan begitu. Masih ada ya Bung ya? Hah? Masih ada ya Bung? Lah makanya kan masih ribut-ribut aja tuh. Kompetisi offside nggak offside gitu. Kan sedih gitu loh, wacananya diskusinya masih offside nggak offside. Iya. Makanya ada anekdot nih sama teman-teman saya di BPL kan, ketika PSSI dalam hal ini memutuskan mempergunakan wasit ke 5 dan ke 6 di belakang. Dan ternyata netizen kan banyak berbicara itu tidak ada gunanya kan ketika offside kita. Maka anekdot kita tuh daripada pakai wasit itu ya udah kita pakai hakim garis per 5 meter. Jadi 5 meter ada hakim garis, 5 meter itu anekdot kita gitu tuh. Oh, anekdot ya. Anekdotnya seperti itu ya. Artinya supaya kelihatan kan. Iya. Harus pakai rompi Satgas Tim Mafia nggak? Cuma kan begini, yang wasit di belakang gawang itu kan kalau kita lihat sejarahnya munculnya kan itu UEFA. Betul. Michel Platini. Dia waktu itu mulai muncul isu tentang teknologi. Michel Platini adalah seorang puris sepak bola. Dia kan pemain, lalu jadi seorang pengurus, jadi petinggi sepak bola. Buat dia sepak bola itu harus meningkatkan kualitas pelakunya. Betul. Pemain, pelatih, wasit termasuk. Jadi kalau semua diserahkan kepada teknologi itu yang mengganggu. Ya, setuju saya. Purisnya dia itu, hatinya dia sebagai orang yang menjalani sepak bola lengkap lah gitu kan. Maka dia waktu itu menugaskan seorang Pierluigi Collina. Tolong dicari jalan keluar solusinya supaya UEFA punya cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Maka ditambahkanlah wasit di belakang garis itu. Dan dari selama ditangani oleh Pierluigi Collina kelihatan hasilnya. Jadi ada sikutan, pelanggaran di area penalti, handsball dan sebagainya. Itu lebih bisa direduce kesalahan keputusannya karena ada wasit bantuan itu yang di belakang gawang. Cuma yang terjadi di kita memang kelihatan kebingungan. Gitu loh, tetap aja kan ada dibiarkan gitu nggak terjadi. Jadi soal implementasi lagi. Nah implementasi balik lagi teknis non teknis. Saya nggak percaya wasit kita nggak ngerti law of the game. Saya nggak percaya karena nggak mungkin kita goblok-goblok banget lah sebagai bangsa gitu loh. Nggak bisa nerjemahin law of the game, gitu kan. Nggak mungkin gitu loh. Jadi buat saya gampang kalau wasit nakal, wasitnya gampang kan tinggal di grounded aja. Ada yang namanya referee asesor, ada yang namanya komite wasit. Tapi kalau guritanya itu udah lebih atas, itu yang susah bos. Iya, apalagi guritanya di komite mungkin kali ya Bung. Ya kalau komite kan posisi komite tetap itu dipegang oleh Exco. Kan struktur organisasi begitu, ada Exco, ada komite tetap, standing komite. Ada komite kompetisi, komite apa kan gitu, komite wasit. Nah itu dipimpin oleh Exco dan wakil Exco, kecuali anggotanya bisa. Oke. Dan ini kembali lagi ya ke poin yang tadi yang disampaikan juga oleh Kang Jalu ya, bahwa ada revolusi referee di sini yang Kang Jalu tulis. Lalu juga ada poin insentif income referee. Kemudian juga yang terakhir adalah wasit harus under dari PT LIB bukan PSSI. Mungkin bisa dijelaskan di situ. Ya, pengalaman saya Under siapa? under LIB. Oke, coba jelasin dulu. Nah, itu ya menarik.
pengamatan saya selama ini saya mengikuti perkembangan wasit di Indonesia dan saya juga sering sharing ya dengan wasit-wasit FIFA kayak Torik, kemudian kayak Yudi gitu. Mereka cerita bahwa memang lebih baik penugasan atau badan wasit ini memang di bawah naungan LIB, tidak di bawah naungan PSSI. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama, dulu, zaman-zaman dulu, yang namanya tuan rumah, itu udah pasti menang. Kenapa? Contohnya, wasit itu pergi ke suatu daerah, itu sudah dijemput sama tuan rumah tuh, Bang. Yeah. Dijemput sama orang tuan rumah, kemudian diajak makan, diajak komunikasi dikasih hotel, pastilah. Bergening. Makan malam. Gini, katakanlah tidak ada transaksional, tapi kita budaya timur kan? Betul. Nggak enakan, betul nggak? Yeah. Katakanlah tidak ada transaksional, tapi kalau dijamu, di apa, nah itu. Makanya saya bilang, saat itu saya sudah sampaikan ke Palu kita waktu jadi dirut, Pak, dirubah. Jadi nanti ketika wasit ke suatu daerah, jangan tuan rumah yang mengatur wasit di sana. Bapak sediain satu orang keamanan dan satu orang LO untuk mengurus nih wasit 4 ini nih, atau 5 misalkan dengan IP-nya. Hotelnya, makannya, apanya. Jadi dia tidak bersentuhan dengan tuan rumah. Dan ternyata itu dilaksanakan. Dan sekarang memang ya tidak setiap tuan rumah menang gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya kenapa harus dibawa LIB? Sistem penugasan gitu. Sistem penugasannya karena di PSSI Esko-nya kan masih ada klub. Orang pasti punya kepentingan. Sudah aja profesional gitu. Dan saya pun wasit-wasit pun tidak jadi masalah gitu. Mereka ada di bawah naungan PT LIB gitu. Harapan saya lebih fair gitu karena wasit tidak ada kalau saya mimpin tim X yang punyanya di Exco. Nah, pasti ada beban tuh. Baik si badan komite wasit penugasan maupun si wasit. Kan kadang-kadang kalau boleh jujur, wasit ini kan kalau memang diperintah dia bisa apa? Kalau dia nggak nurut, dia nggak tugas lagi. Kalau dia nggak tugas lagi, dia nggak punya uang. Kalau dia nggak punya uang, keluarganya nggak makan. Itu kan yang jadi masalah gitu. Jadi saya memang tidak pernah setuju selalu menyalahkan wasit, enggak. Karena memang ekosistemnya sudah susah gitu. Tapi ayo bantulah, gitu. Bantu gitu. VAR salah satu loh. Jadi betul kata Bung Teo, kalau ada VAR semua selesai, enggak. VAR itu cuma salah satu alat bantu untuk keputusan wasit. Masih banyak sebetulnya cara yang lain gitu. Jadi saya lebih setuju memang wasit ini ada di bawah naungan LIB. Saya pikir lebih fair. Apalagi kalau saya ada di Exco kompetisi, udah selesai itu wasit pasti ada di LIB. Wow, menarik. Bagaimana Bung Toel? Wasit penugasan di LIB. Ya. Apakah LIB-nya tidak bisa diintervensi? Itu juga pertanyaan besar kan? Ya, betul. Kan begini hakikatnya. Exco PSSI dipilih oleh Kongres. Dialah yang diamanahkan hitam putih sepak bola dalam jangka waktu ke depan. Yeah. LIB itu operator liga. Dia dibeli wewenang. Yeah. Saya PSSI, saya Exco. Saya kasih wewenang Kang Jalu, Kang Doni ini untuk menjadi operator liga. Selenggarakanlah liga. Tetapi yang namanya wasit, yang namanya Komdis ini organ PSSI. Yeah. Nggak boleh diserahkan gitu loh. Sama seperti yang mengasesor atau menilai wasit, ini adanya di PSSI. Jadi kuncinya adalah steril aja, independen aja. Kalau selama nggak independen, mau diserahin penugasan ke sini, Exco bisa intervensi ke sini. Komisarisnya Exco kok sekarang di PT LIB. Nah itu juga masalah juga itu. Ya kan? Komisaris LIB Exco kok. Dirutnya LIB sekarang temennya Exco kok. Ya kan? Jadi pertanyaan itu, poinnya adalah mampu nggak independen di situ, gitu loh. Gitu. Karena kalau ini organ ke sini, takutnya jadi salah secara organisasi. Yeah. Saya sebagai pemilik sepak bola di Indonesia, federasi punya organ yang namanya wasit, punya organ yang namanya Komdis. Karena begitu ada masalah, dia melaporkan ke Komdis. Ada problem nih di pertandingan ini, gini, kan tetap balik lagi ke sini, balik kepada organ PSSI yang namanya Komdis untuk melakukan evaluasi, lalu melakukan tindakan kan, sanksi dan sebagainya gitu. Karena akhirnya akan muncul kecurigaan juga kalau penugasan di sini. Maka harus ada komite wasit yang independen kuat gitu loh. Harus itu. Kalau nggak salah di statuta yang 2019 PSSI satu-satunya komite standing, komite tetap yang boleh tidak diisi oleh Exco itu komite wasit. Kalau bisa dibaca lagi tuh.
Itu juga maksudnya harus ditelaah apa artinya. Karena selama ini komite tetap, standing komite, ketua dan wakilnya adalah exco. Gitu. Wow. Jadi ini PR lah. Wow. Secara PR overall banyak. ini PR lah. Soal wasit ini PR lah. Karena soal integrity. Kenapa? Betul, Karena betul. banyak hal non teknis. Karena banyak yang mau main-main. Banyak yang atur-atur gitu loh. Nah, soal itu aja semua penyakitnya. Iya. Bahwa akhirnya wasit kasihan jadi apa ya? Namanya pion. Iya. Ujung tombak gitu kan. Di garis depan memang. Kalau wasit nakal mah gampang tinggal grounded aja. Tapi kalau nakalnya itu karena by design itu yang sulit. Yes. Karena kita nggak fair kalau ngukum dia aja kan. Betul. Memang sering kali terjadi seperti itu ya. Ya. Mungkin yang selanjutnya nih, Bung Toel dan juga Kang Jalu, kita juga pengen tahu nih tentunya dengan mission yang lain. Ini yang menarik tadi kan dari referee sudah tertuliskan menjadi misinya dari Kang Jalu ketika nantinya mungkin bisa terpilih menjadi calon ketua umum atau bahkan juga waketum atau mungkin exco yang di dalamnya. Amin. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah liga yang Kang Jalu juga sempat membuat ya sampai Liga 5 ya. Iya, minimal Liga 5. Minimal Liga 5. Nah, itu poin yang sebetulnya juga tentunya banyak yang bertanya-tanya nih. Untuk saat ini kan kita sampai Liga 3. Bahkan juga mungkin untuk saat ini yang masih menjadi pertanyaannya banyak publik itu kan Liga 1 aja nggak ada promosi degradasi gitu. Liga 2, Liga 3-nya gimana nih nanti perjalanannya. Tapi kalau Kang Jalu sendiri punya pandangan dan juga tentunya misi untuk nantinya ke depan Liga tuh sampai Liga 5. Itu seperti apa Kang? Boleh dijelaskan? Iya, sebetulnya kalau boleh bicara jujur, kalau memang kita melakukan suatu verifikasi yang betul-betul, kita bisa punya liga itu sampai 7 sampai 8. Nah, pertanyaan saya yang pertama misalkan Liga 1 kita itu ada 18. Berapa sih yang real secara verifikasi klub itu bisa layak ada di Liga 1? Baik secara keuangan maupun secara infrastruktur. Verifikasinya klub licensing lah ya. Betul, klub licensing aja. Paling 8, 10, 12 maksimal. Gitu. Tapi oke lah katakan. Jadi yang sekarang tidak hidup itu oke lah 3. Jujur aja, Liga 2 itu kan 28 kalau nggak salah. Ya. Betul. 28 kan. Banyak itu. Kita bicara Liga 3 sekarang. Waduh, stres saya Liga 3. Raw banget ya. Ya. Itu Liga 3 adalah kompetisi yang paling tidak berguna di dunia. Kenapa tuh? Kenapa? Sekarang bayangin Bang, saya 2021 jadi PAC penanggung jawab untuk menyelenggarakan Liga 3 di Jawa Barat. Ada Asprof yang telinganya panas ini. Liga 3 gak berguna. Nah, contohnya gini, Saya pengen tahu. Kang. saya jadi pemain nih di salah satu klub di Liga 3. Iya. Kalau skill saya bagus, saya jadi pemain inti kan. Iya. Tapi kalau skill saya biasa-biasa jadi pemain cadangan, Bang. Biasanya kan dibikin pola grup dulu tuh. Si format turnamennya. Satu grup 4 tim. Berarti 3 kali main dong. Kalau saya pemain inti, 3 kali main. Kalau saya pemain cadangan, yang pas-pasan, paling saya main di pertandingan terakhir. Kalau sudah tidak lolos, sudah tidak menentukan, Baru dimainin. Iya kalau mainnya full. Kalau harus rolling dengan yang lain, paling juga 30 menit, 45 menit lah anggap satu babak. Anda mau jadi pemain bola, punya kesempatan 1 tahun cuma main 45 menit. Oke. Gitu. Berarti apa? Ada format yang salah kan? Nah, tetapi apa? Asprop yang menjalankan Liga 3, karena saya tahu, memang dananya kurang. Kalau dibikin konsep liga agar pertandingannya banyak, semua pemain bisa kesempatan main, memang anggarannya terbatas. Atau kurang kreatif. Pasti. Cari dana. Iya. Iya. Saya terjun ke situ aja, saya sendiri yang nelpon sponsor. Gitu. Ada pertanyaan, eventnya yang pegang siapa? A atau Kang Jalu? Saya bilang, oke, kalau Kang Jalu, saya sponsor gitu. Sampai ada konotasi itu. Jadi, saya akan kasih nanti yang namanya program Asprop harus punya yang namanya PT LIB sendiri di provinsinya. Jadi PT inilah yang mengatur seluruh kompetisi. Asprop itu kan cuma punya Liga 3, Suratin 17, 15, 13 sama Liga Pertiwi. Itu 5 tuh. 5 kalau di Jawa Barat itu, karena di Jawa Barat itu ada Liga 3 seri 1 sama Liga 2. Itu cuman kompetisi yang wajib yang memang sudah ada anggarannya. Sedangkan di Jawa Barat itu banyak event-event atau IOO yang menggelar kompetisi yang menghasilkan uang, contoh BPL.
ratusan juta kita bisa menghasilkan uang dari sponsor. Kan sebetulnya itu bisa ditangkap tuh gitu, sama PT. Jadi kalau PT itu bisa melaksanakan, Asprofnya jadi hidup. Kalau Asprofnya hidup, tidak butuh 1 miliar setahun, mereka bisa nyari lah gitu. Jadi itu yang paling penting di dalam pelaksanaan. Makanya saya katakan Liga 3 itu harus dirubah formatnya. Kalau enggak, ya percuma orang cuma main sebentar gitu. Betul. Nah, ada berapa Liga 3? Di Jawa Barat saya aja, saya ngelola Liga 1-nya itu 28, seri 2-nya 64, 68 klub. Bayangin. Dan di situ jual beli pertandingan. Betul. Sangat banyak. Praktiknya Kenapa? masih banyak ya, Kang? Karena tidak ada keuangan sehat dari klub. Nah, kita tuh harus punya yang namanya bank garanti. Kalau saya punya program tuh harus. Jadi contohnya gini. Masnya mau bikin klub. Ya. Ada berapa orang pemainnya? 30. Gajinya berapa? 10 jutaan, 300 juta kali misalkan 5 bulan. Berarti harus deposit 1,5 miliar. Antisipasi bahwa tidak ada penunggakan gaji karena memang sudah ada. Gitu. Sulit dong. Memang iya, punya klub itu sulit. Gitu. Dari mana kita dapat uangnya? Sponsor. Nah, berkaitan lagi dengan federasi. Federasi itu harus menjamin liga itu terlaksana dengan baik, on schedule, jelas, supaya sponsor bisa masuk. Ini kalau sekarang bisa main, besok enggak bisa main, sponsor mana yang mau masuk? Jadi PR-nya memang di federasi. Bung Toel selalu bilang bahwa kalau kepalanya busuk, pasti ke bawah. Ini kan dari awal, makanya poin pertama federasi itu harus clear and clean. Itu dulu tuh. Betul. Itu dulu clear, nanti kita coba runtut satu-satu ke bawah. Jadi kalau liga itu sampai 5 ya memang kita kan tidak pernah menyentuh yang namanya liga amatir. Kita bedah satu-satu dulu ya. Ini menarik loh. Kalau liga di Indonesia secara strata ada 5, maka nanti akan sulit atau akan bertambah banyak voter. Voternya akan bertambah banyak. Betul. Karena dia akan meminta jatah voter kan. Sekarang kan Liga 1 18, Liga 2 16, voternya kan Liga 3 16. Bayangin kalau ada Liga 5. Nah, secara politik organisasi nanti akan menjadi lebih repot. Kecuali ada perubahan itu. Iya, ini sih konsekuensi dari strata dari ya. strata makin Kan banyak. kita elaborasi nih apa pemikirannya kan saya elaborasi. Dari sisi politik organisasi akan jadi cost. Karena kalau katakanlah politik uang, money politik, maka akan sangat besar nih. Perputaran di KLB. Karena ada 5 loh yang harus diatasi. Itu satu. Yang kedua, Liga 3 itu kan nggak under PT Liga. Ya, Asprop kan Liga itu, PT Liga itu Liga 1, Liga 2. Yang dikategorikan sebagai profesional. Liga 3 itu dianggap sebagai amatir. Under PSSI sebagai pelaksana. Siapa yang melaksanakan? Direktur kompetisi, sekjen kan gitu. Sekjenan yang melaksanakan. Dia kasih timeline kan begitu kepada Asprof untuk melaksanakan kompetisi Liga 3 dengan apa tadi turunannya ya? Ada Suratin, ada Suratin Liga Pertiwi. Oke, itu kan dikasih timeline bahwa Anda kerjain di daerah segini supaya nanti masuk regional di bulan ini, masuk di nasional segini. Itu PSSI. Tapi PSSI nggak boleh sekedar kasih timeline, tapi kasih juga syarat kompetisi atau indikator kompetisi yang harus dipenuhi, misalnya jumlah pertandingan. Karena kalau diserahkan kepada masing-masing Asprof, dia seenak-enaknya bikin grouping 4 grup. Jadi dalam satu musim kompetisi seorang pemain hanya main 3 pertandingan, ini nggak make sense. Betul. Jadi aspek sportingnya nggak masuk. Maka harus dibikin sistem jumlah pertandingan itu dari PSSI yang diturunkan. Itu 8 sampai final loh. Ada. Ya makanya harus ada jumlah pertandingan setiap tim itu, setiap klub itu misalnya memenuhi 10 pertandingan. Yang nggak memenuhi ya nggak apa-apa. Karena dari 34 provinsi, kita harus realistis, performa sepak bolanya belum tentu semuanya bagus. Belum tentu semuanya bagus. Kita punya 34 provinsi, 10 provinsi aja yang melaksanakan program kompetisi dengan bagus, menurut saya sih oke. Serius, 10 provinsi aja yang indeks performa sepak bolanya bagus itu udah bagus. Yang tadi memenuhi jumlah pertandingan, bla 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 dan sebagainya. Kalau soal tadi kompetisinya kan ada berapa ya Mas? Ada Liga 3, terus apa? Suratin, ada Liga Pertiwi. Dibundling aja kan. Kan sebetulnya persoalan kreativitas si Asprof. Kalau Asprof nggak bisa nangani, maka dia bisa gandeng partner. Anda kerjakan ini barangnya. Soal mekanismenya ya atur aja, karena itu wilayahnya. Itu yang dimaksud bahwa
nggak bisa sepak bola itu harus PSSI sendiri. Yeah. Yang begitu besar gitu loh Indonesia, maka diberikan kewenangan kepada Asprof di liga itu. Persoalannya performa sepak bolanya kadang nggak bagus. Seperti itu. Betul. Jadi itu aja sih elaborasi saya. Kalau dibikin strata 5, satu secara organisasi itu harus diputuskan di Kongres. Yeah. Kedua, siapa yang turun ke 4 dan ke 5? Ini juga bisa berkelahi nanti di daerah. Yeah. Karena dia merasa ngapain lagi gue harus turun ke 4, 5 dan butuh, kalau ingin promosi butuh effort yang lebih besar kan. Yeah. Nanti dengan promosi degradasi yang makin banyak, nanti objekannya proyekan promosi degradasinya makin banyak juga. Jadi diantisipasi plus minus dari hal seperti itu. Iya. Belum secara politik organisasinya. Betul. Semuanya punya hak voter, nanti repot. Gitu loh. Ini sih elaborasi. Yap. Dari gagasan. Nah mungkin cara simpelnya untuk saat ini ya menyiasati dengan apa yang tadi mungkin saya bisa bilang ya mission ya dari Kang Jalu sampai dengan Liga 5 itu sendiri. Betul. Langkah yang singkatnya adalah bagaimana di Asprof itu bisa kreatif dalam memaksimalkan apa yang ada di sana. Betul. Begitu ya. Oke. Kang Jalu, ini ternyata waktunya udah nggak berasa ya. Sudah mau masuk 45 menit nih kita ngobrol ya. Padahal kayak 5 Cuman, menit ya. Iya, maka dari itu. Ini sering terjadi. Ini udah kali kedua bahkan di Bola Plus 62. Sebetulnya masih ingin lagi untuk berbincang dengan Bung Toel dan juga Kang Jalu. Tapi mungkin yang terakhir, secara optimisme lah, Kang Jalu tadi di awal Kang Jalu sudah menyampaikan ya apa yang saat ini Kang Jalu ini sudah dapatkan itu adalah salah satu sudah jalannya lah. Betul. Begitu ya, bahwa Kang Jalu akan memberikan yang namanya kenyataan itu sendiri. Nah terakhir yang bisa untuk Kang Jalu berikan lah di Bola Plus 62, karena kan sebelumnya Kang Jalu sempat request nih untuk ada debat publik calon ketua umum. Nah, tapi sebelum ini mungkin terrealisasi atau bahkan ya saya nggak tahu ini apakah bisa terrealisasi atau enggak, mungkin bisa untuk memanfaatkan waktu nih sebagai closing nih Kang Jalu ya. Message yang Kang Jalu bisa untuk berikan kepada semua penikmat sepak bola Indonesia yang saat itu haus dengan yang namanya kenyataan bahwa kita mau maju, sepak bola harus bersih, federasi pun juga harus punya mindset yang maju juga untuk sepak bola Indonesia. Jadi begini, mengenai visi misi saya, memang saya sengaja itu menggambarkan visi misi saya itu di Instagram. Tujuannya untuk diketahui masyarakat, mungkin dibaca juga voter. Karena yang paling penting itu bukan seorang Jalu jadi ketua umum, tapi apa yang menjadi visi misi saya itu bisa dilaksanakan oleh calon ketua umum yang lain yang terpilih. Itu yang paling penting. Karena buat saya lebih syukur alhamdulillah saya nggak jadi ketua, tapi visi misi saya dilaksanakan. Karena kalau jadi ketua itu kan bebannya juga berat. Saya secara pribadi belum sanggup dengan usia saya sekarang, dengan kapasitas dan personal yang lainnya lah gitu. Saya bukan orang politik, saya bukan orang pemerintah, tapi kalau ternyata ketua yang baru ternyata menjalankan visi misi saya dan itu bisa berjalan di seluruh daerah, itu buat saya lebih berhasil dibanding saya sendiri jadi seorang ketua gitu. Jadi tujuannya silakan, kalau memang ada visi misi saya yang bagus yang bisa dipergunakan untuk ketua yang terpilih, panggil saya kan kasih paparan begini loh konsepnya gini, saya nggak dipakai pun nggak jadi masalah selama memang visi misi itu bisa dipergunakan. Karena tujuan saya kan cuma satu, sepak bola Indonesia bisa berjaya, gitu aja. Oke, luar biasa. Mungkin ada message yang ingin disampaikan oleh Bung Toel buat Kang Jalu. Sudah cukup? Saya pikir Kang Jalu cerdik lah. Dalam panggung yang besar ini Kang Jalu masuk. Terlepas mau jadi ketua apa tidak, ukurannya udah bisa mengukur gitu ya. Orang tahu ukuran sepatunya, Kang Jalu tahu ukuran sepatunya. Kalau kaliber senjata belum lah kaliber senjatanya gitu ya. Betul. Tapi paling enggak dia kan masuk di panggung itu, berseliweran. Akhirnya dipanggil kan ke Bola 62 untuk menyampaikan visi misinya. Walaupun dalam KLB besok sepertinya pertarungannya bukan pertarungan visi misi. Betul. Belum pertarungan visi misi. Belum pertarungan visi misi. Ya, selama Komite Pemilihan belum menyediakan area bukan debat publik apalah ya, penyampaian ke publik visi misi, paparan tentang sepak bolanya dari para calon exco. Saya pikir ya Bola 62 kan sudah menyediakan forum. Setidaknya. Itu dia. Karena PSSI tidak memfasilitasi itu, Komite Pemilihan juga tidak
mengagendakan itu kan. Ya. Gitu. Jadi begitulah seperti ini. Cerik lah, masuk di. Yes. Jadi ada sebuah momentum besar dia masuk di situ. Betul. Marketing. Marketing Personal yang branding. bagus. Ya. Akhirnya kan BPL-nya orang makin dengar gitu Iya, kan. Cerita iya, tentang iya, BPL tadi makin dengar. Ya. Yes, tentunya juga pasti untuk Kang Jalu ya sebuah kehormatan ketika nanti bisa ada di dalam dari Exco mungkin. Betul. Untuk bisa menjalankan visi dan misi atau tadi yang disampaikan oleh Bung Toel, mungkin aja marketing untuk bisa memberikan apa ya hal-hal yang baru di industri sepak bola kita, karena kan pastinya kalau kita berbicara untuk sepak bola yang maju, bisnisnya pun juga harus bagus. Dan saya sangat-sangat berharap dengan adanya Bola Plus 62 ini kan jadinya banyak yang tahu ya. Betul. Banyak juga yang pastinya dapat nih awareness-nya bahwa masih banyak loh ternyata orang-orang kita yang peduli dan cinta mati nih sama sepak bola kita, walaupun beberapa tahun terakhir gitu-gitu terus. Betul. Begitu. Tapi ketika masih ada suara lantang untuk bisa membawa perubahan, pasti di situ ada jalannya. Ya. Semoga sukses. Amin. Kang Terima kasih, Jalu. Bang. Terima kasih Bung Toel. Sama-sama, Ya. James. Pokoknya dengan adanya Kang Jalu ini, saya akan menambah 4 tahun lah seenggaknya kerja di klub bola lah. Jadi biar bisa nanti ada kontribusi juga. Terima kasih penonton setia dari Bola Plus 62. Tentunya sangat menarik perbincangan kita di episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya untuk membahas isu-isu yang menarik dari sepak bola lokal kita. Karena saya selalu yakin sepak bola Indonesia akan seksi pada waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. See ya. Bye-bye.